Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Dianti dengan NIM 211720005. Di sini saya akan membuat tugas pengelolaan data geografis, di mana pengelolaan data ini untuk mengapu tugas mata kuliah saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menentukan jarak dari desa ke pesisir pantai. Nah, dalam pemetaan atau bisa disebut dengan analisis geopotensial, kita bisa menggunakan QGIS untuk menghitung jarak antar desa dan garis pantai. Hal ini juga penting untuk berbagai keperluan seperti perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam di daerah pesisir tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menghitung jarak desa ke pesisir pantai di menggunakan software QGIS ini, yang pertama itu menyiapkan data, di mana kita membuka QGIS dan menambahkan data peta desa serta garis pantai yang ada pada software atau format lain seperti GeoJSON. Nah, pastikan kedua lapisan memiliki sistem koordinat yang sama agar hasil perhitungan itu lebih akurat. Nah, yang kedua itu menghitung jarak desa ke garis pantai, di mana jika desa berbentuk titik, kita bisa menggunakan alat atau yang ada di QGIS, di menu vektor, terus analisis touch dan distance matrix untuk menghitung jarak terdekat dari setiap desa ke garis pantai. Nah, yang kedua itu selanjutnya itu jika desa berbentuk area, kita bisa menentukan titik pusat desa menggunakan alat Controid di menu vektor geometry tools, terus di control it. Nah, lalu distract make-trim. Nah, seperti langkah sebelumnya. Nah, dari situ kita menampilkan dan menganalisis hasil tersebut pada peta yang ada di QGIS ini. Nah, kita ambil salah satu desa yang ada di Desa Maluku. Nah, untuk menentukan, klik kanan dan di situ udah muncul yang namanya nama desa, kecamatan, provinsi mana. Nah, untuk mengukur jarak desa ke pesisir pantai itu, kita mengambil salah satu sampel atau bisa disebut dengan desa yang kita tadi tentukan. Nah, di sini ada yang namanya pengukuran garis, dan yang biru itu disebut dengan desa, dan yang seberang sana itu ada lautan atau bisa disebut dengan pesisir pantai. Nah, di sini ada yang namanya penggaris pada software QGIS ini. Nah, di sini kita klik yang titik tersebut yang kita sudah ambil data terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik titik tersebut dan kita ukur jarak ke pesisir pantai seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, itu sudah menentukan hasil dari jarak tersebut dari pantai ke desa. Setelah kita menentukan dan menghasilkan data yang ada di QGIS, selanjutnya kita akan memplot
hasil tersebut pada software Comcode atau Octave. Setelah melakukan dan menentukan titik dan jarak kepada desa ke pesisir pantai, nah selanjutnya ada yang namanya software Octave, di mana software Octave ini yang mengekstrak data-data tersebut sebelum melakukan ke software Comcode, di mana software Comcode akan menentukan hasil, ketinggian dan run up-nya. Nah, di sini selain software Octave ada juga software MATLAB, di mana software MATLAB itu sama kegunaannya seperti software Octave. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya software Comcode. Setelah melakukan dan menghitung hasil dari QGIS, karena di QGIS itu ada yang namanya longitude dan latitude. Nah, setelah didapatkan data tersebut, masukkan ke Octave, lalu masukkan ke Comcode, di mana hasil dari semua yang kita dapatkan itu berada di software Comcode tersebut, karena di software Comcode tersebut akan menghasilkan dan akan menggambarkan visualisasi gambar ketinggian run up tsunami tersebut. Setelah dari hasil Comcode tersebut, kita dapat menghasilkan visualisasi gempa patahan yang ada di Provinsi Maluku. Nah, ini salah satu contoh yang hasil dari pengelolaan pada software Comcode. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau apapun. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.